Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Haryanto. Saya owner dari Rumah Batik Tulis Centeng Kuning. Saya punya usaha di Bandung, Jawa Barat sebagai distributor tunggal satu-satunya ya di Jawa Barat. Pada waktu itu omsetnya sangat besar dan saya tidak pernah menyangka saya akan kembali ke Sumeneb, kemudian menjadi pengusaha dan pengrajin batik tulis. Kepulangan saya ke sini pada saat itu karena saya ada anak meninggal sehingga saya terpaksa harus pulang. Sesampainya di sini ternyata saya dipaksa harus kenal dengan batik. Jadi awal mulanya saya terpaksa karena istri selalu ditinggal ke Jawa Barat. Ternyata diam-diam belajar membatik. Ini istri belajar membatik. Ketika saya pulang ke sini, anak meninggal, istri melahirkan, kemudian anak meninggal. Saya juga dipaksa dikenalkan dengan batik dan saya menolak karena saya pikir batik itu adalah pekerjaan seorang nenek-nenek. Saya ini asli desa Pekandangan, aslinya kampung batik. Jadi tempat lahir saya kampung batik. Yang saya tahu mereka yang bekerja batik adalah nenek-nenek, di mana mereka sudah pasti kekurangan pekerjaan menurut saya waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, batik itu juragan batiknya sudah banyak. Kita yang lahir sebagai pembatik, menurut saya itu tidak etis lah. Anak milenial masih menekuni batik, menurut saya tidak etis. Namun kenyataannya setelah saya masuk, setelah singkat cerita, akhirnya saya terpaksa masuk, tetap terpaksa masuk di dunia batik. Saya mendapat pengarahan dari salah satu rekan saya waktu itu sebagai kepala dinas Disparbud, ya, Disbud Parpora, Bambang Irianto. Saya mendapatkan saran dan masukan banyak sekali agar saya menekuni batik yang lain. Silakan buat batik dan warnai Sumeneb dengan karakter batiknya, karena selama ini kita hampir kehilangan identitas tentang batik kita. Nah, akhirnya sejak saat itu saya bulat membuat warna desain batik yang berbeda dengan batik yang lain, walaupun tidak secara langsung bisa diterima di pasar, tapi kenyataannya setelah 1-2 tahun bahkan pasarnya begitu mencuat hingga saat ini. 2011 tepatnya saya merintis Centeng Kuning dan sudah hampir 12 tahun kalau tidak salah sampai saat ini. Klasik atau tradisional modern ya tepatnya ya, tradisional modern. Saya tidak meninggalkan goresan khas karakter batik Sumeneb karena memang begitu khas. Di 4 kabupaten ini memiliki karakter goresan yang berbeda. Bisa dibedakannya antara batik Sumeneb, Pamekasan, Bangkalan, dan batik yang lain itu adalah goresan itu sendiri. Kalau pewarnaan di mana-mana sama. Ketika kita menggunakan pewarna reaktif, alam, indigusol, naptol, dan segala macam warna lainnya, itu di mana-mana bisa mengerjakan. Namun lebih kepada goresan yang kita pertahankan. Bagaimana goresan tangan orang-orang Sumeneb juga tidak sama dengan goresan tangan orang-orang di luar. Sehingga untuk tema batiknya sendiri, konsepnya saya mengusung tradisional modern. Saya mempertahankan yang lama tapi memperbarui dan membuat lebih jauh spektakuler yang baru, seperti itu. Sehingga lahirlah batik pola seperti yang saya pakai. Dan sekarang sudah menjadi menjadi tren di seluruh di kalangan banyak pembatik. Kalau di Sumeneb sudah tidak dilakukan lagi, sudah menjadi kiblat dari semua pembatik yang ada di Kabupaten Sumeneb. Sebenarnya sangat sederhana. Yang bisa kita perhatikan baik-baik, yang bisa kita perhatikan sederhana ya. Goresan begitu tegas, pasti itu. Goresannya begitu tegas, desainnya juga begitu tegas, berkarakter. Goresannya halus, tertata rapi, tidak terdapat blobor-blobor di mana, warnanya juga tegas. Jadi pewarna tidak ada yang
tidak ada yang meragukan. Artinya ini apa nih warnanya nih, konsep yang ditawarkan, jadi tidak meragukan. Jadi jelas, tegas, berkarakter konsep yang dibawa. Nah itu sangat bisa dibedakan dengan batik-batik yang lain. Melahirkan warna yang sangat berbeda, terutama ketika kumpul ya, ketika duduk bersama, satu Canteng Kuning dengan yang lainnya pasti sangat berbeda. Batik itu akan terasa bagus semua ketika sendirian, dipakai sendiri. Tapi ketika ngumpul ketahuan nih, wah ini yang luar biasa, ini yang biasa-biasa saja. Disitulah ketahuan batik itu. Pertama kali saya masuk di dunia batik itu tentu ya dengan istri, karena saya dipaksa oleh istri, dipaksa membatik oleh istri. Walaupun saya dulu tidak mau, terpaksa saya juga mau. Karena satu ya, begitu saya pulang dari Jawa Barat, datanglah teman saya dari Polres. Bro, gua butuh batik nih katanya. Gua butuh batik untuk ibu-ibu Bayangkari di Polda. Bisa nggak lu bantu gua? Saya bilang, gua nggak ada urusan dengan batik. Gua ini manusia modern, saya bilang begitu pada waktu itu. Gua ini manusia modern. Lalu kalau mau tanya batik, silakan ke kampung batik, saya bilang begitu. Tapi dia mokong. Lu kan asli Pekandangan katanya. Paling tidak lu anterin gua dong ke sana. Ya akhirnya saya anterin dia kebetulan masih kakek saya yang jualan, saya bawa dia ke sana. Sesampainya di sana, ternyata benar dia belanja hampir 2 karung waktu itu. Dan itu habis semua itu untuk dibawa ke Polda waktu itu, habis semua itu barang itu. Wah, tiba-tiba tidak lama datang lagi dia. Datang lagi melakukan pemesanan kembali. Ini untuk lain lagi katanya, begini. Lah, ini kok banyak kebutuhannya, saya pikir. Akhirnya di situ juga saya mulai tertarik. Namun tetap yang namanya saya udah biasa ya, saya tidak mau pekerjaan saya sama dengan yang lain, anti saya. Saya tidak mau berbisnis apa yang harganya diatur oleh standar nasional. Saya menghindari itu. Seperti jualan rokok, jualan sembako. Jualan rokok, kita beli 1.000, jangan sampai kita jual 5.000, nggak bisa. Tapi kekayaan intelektual tidak ada nilainya. Itu bisa dijual berapapun selama kita mau menjual sekian, pembeli mau ya silahkan. Itu kekayaan intelektual. Beda dengan sembako. Ketika kita beli 10.000, kita jual 60.000, ya gak ada orang beli karena pesaingnya juga banyak, kan seperti itu. Nah disitulah saya mulai tertarik, karena pada waktu itu saya juga di Jawa Barat sama. Saya menjual rumput laut yang harganya 3.500 saat itu, saya bisa jual 40.000. Dengan hanya sedikit saya menyentuh, memberikan sentuhan terhadap bahan pokok itu, saya kreasikan kembali, kemudian saya bisa menjualnya dengan harga 40.000. Dengan begitu, di awal pertama saya di Kota Madia itu ngontrak 250.000 di atas atap. Pada tahun berikutnya saya sudah bisa sewa rumah lantai 3. Itu, lantai 2, bukan lantai 3, sorry, lantai 2. Itu di Kota Madia, bayangkan. Jadi saya hidup di Kota Madia Bandung itu, serasa saya sudah tidak akan pernah pulang, karena karyawan sudah sampai 100 orang juga saya di sana. Sudah punya kafe sendiri, sudah punya kantor sendiri, punya karyawan banyak gitu. Ini sudah nggak mungkin pulang saya rasa. Nah ternyata batik itu lebih menggiurkan ketika kita masuk. Jadi untuk pemula ya saran saya jangan takut-takut. Takutlah ketika orang-orang itu selain menjadi pemula menjiplak. Nah ini yang membuat mereka tidak maju. Jadi mereka harus berani tampil beda. Itulah kenapa sebabnya juga saya ngajari di mana-mana batik ini. Nggak takut disaingin katanya, enggak. Semakin mereka nyaingin saya, ya Canteng Kuning semakin terdepan. Semakin mereka membuat karakter sendiri, itu baru ancaman buat saya. Seperti itu, tidak ada. Itu pun tidak mengancam buat saya. Begitu. Dulu saya ditanya, Bang, Kang, iraha iya teh balik ke Bandung iraha. Karyawan saya pada nanya, konsumen saya juga pada nanya, kapan nih balik ke Bandung nih Kang? Katanya, kok lama nih pulang sekarang ke Madura? Saya mungkin 2-3 bulan baru bisa balik lagi ke Bandung. Itu pun belum pasti saya bilang. Waktu saya merintis saat itu, saya bekerja merintis siang dan malam saya. Bagaimana menggali kemampuan, saya bisa tahu ilmu banyak, bisa tahu banyak ilmu tentang batik itu. Saya betul-betul tekun pada saat bulan pertama itu.
sudah kayak udah kerja ke Jepang ya, siang malam kita bekerja itu. Terus kita gali bagaimana batik yang baik, seperti apa batik yang bagus, seperti itu. Kita belajar siang dan malam. Bahkan kadang tetangga tidak tega melihat kita bekerja siang dan malam. Ini tetangga, apalagi orang tua. Bayangkan, tetangga saja melihat kita bekerja siang malam, mereka sampai curhat lah di luar. Mereka sampai ngerumpi tentang saya. Kasihan ya Mas Didi itu bekerja siang malam. Pada saat itu begitu. Mereka sampai ya nggak tega lah melihat kita itu. Nah, saya kapan ditanya balik ke Bandung? Tunggu, kata saya. Tunggu. Saya masih merintis, saya bilang. Kalau nanti saya sudah bisa tinggalin ini batik, saya akan berangkat lagi ke Bandung. Ternyata setelah 3 bulan saya makin asik. Ditanya lagi, Kang, iya dah balik lagi ke Bandung, katanya. Saya bilang lagi, tunggu, belum selesai. Sampai 1 tahun saya putuskan, saya tidak akan pernah kembali lagi ke sana dalam rangka meneruskan usaha yang lama. Saya sudah punya dunia baru, saya bisa kumpul dengan orang tua, dan ini kayaknya tidak kalah baik dengan usaha saya yang lama. Saya bilang begitu, nangis itu karyawan-karyawan saya yang ada di Bandung. Nangis saya tinggalin itu. Sudah pasti ya Kang, terbalik dari ke Bandung? Enggak. Udah saya pastikan ini nggak akan kembali, saya bilang. Kecuali batik ini sudah bisa saya tinggal. Saya bilang begitu. Ternyata sampai saat ini semakin padat kegiatan saya di batik. Semakin tidak bisa saya tinggalkan. Ada ajang pemilihan putra-putri Kacong Ceping Sumeneb. Pada saat itu saya diundang untuk memperagakan batik tulis kita. Dulu namanya bukan batik tulis Canteng Kuning. Pertama ini saya kasih nama Sumekar. Saya kasih nama Sumekar dengan alasan saya bisa lebih cepat dikenal oleh masyarakat dan supaya nama tidak asing begitu ya. Ternyata waktu ketika saya diminta untuk datang, saya ditegur oleh MC. Ketika mengisi acara saya ditegur oleh MC, Mas namanya jangan Sumekar karena ada kesamaan nama dengan PT WUS, katanya. Sumekar. Saya dikasih waktu 5 menit untuk saya mencari nama. Bingunglah saya, bingung. Saya menepi ke pojok panggung ya saat itu. Saya meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepada saya apa kira-kira nama batik saya yang terbaik untuk saya, yang terbaik untuk batik saya. Ketika saya merem tidak lama, muncul canting di benak saya. Di otak saya itu muncul canting tulis. Dan kuning warnanya. Ini ternyata ide. Ternyata yang muncul canting. Akhirnya karena memang cantingnya berwarna kuning, saya kasih kuning. Filosofinya adalah, batik yang baik goresannya mesti baik. Goresan yang baik merupakan batik yang baik. Untuk goresan menjadi baik, maka cantingnya harus baik. Cantingnya harus baik. Nah, canting yang baik itu terbuat dari tembaga. Warnanya juga kuning. Kuning juga identik dengan warna berlian, emas, kilauan emas ya. Kuning itu kilauan emas. Sumeneb juga tidak lepas dari kisah potret kuningnya, begitu kan. Ternyata Canteng Kuning itu merupakan nama yang luar biasa. Selain Canteng sendiri yang pertama adalah tempat kita mengais rezeki, tempat air, kita mengambil air, di mana air sendiri adalah sumber kehidupan, sumber mata kehidupan. Canteng batik juga begitu. Goresan yang baik adalah merupakan batik yang baik. Batik yang baik goresannya mesti baik. Goresan yang baik lahir dari canting yang baik. Canting yang baik lahir dari tembaga yang berwarna kuning. Seperti itu. Kalau untuk yang di dalam saja itu ada hampir sekitar 30 lebih. Yang di dalam. Karyawan yang lepas beda lagi. Karena ada kita punya karyawan yang tidak bisa bekerja langsung di padepokan kita. Jadi dia kerja di rumahnya. Kalau dengan mereka kurang lebih sekitar 50 orang. Itu yang dari Canteng Kuning. Beda dengan binaan-binaan saya nggak hitung ya, beda lagi. Binaan di sana melahirkan satu kelompok binaan itu nggak kita hitung. Pembeli sampai saat ini tidak pernah kita cari.
pembeli itu datang, baik dari Sumeneb bahkan dari luar. Sampai saya tidak pernah tahu dari mana pembeli-pembeli itu. Kadang saya lupa bertanya juga ya. Nggak mungkin juga saya tanyakan satu-satu Bapak dari mana gitu. Pembeli itu datang saja ke sini mengalir. Memulai bisnis. Takutlah kalian ketika kalian tidak punya pekerjaan. Takutlah kalian ketika kalian hanya bisa berharap saya bisa diterima di mana. Saya bisa mendaftar di mana. Nah, ini yang perlu ditakutkan ketika kita punya keinginan hanya mendaftar pekerjaan di perusahaan orang lain. Jadi jangan takut memulai. Karena sesungguhnya kesuksesan itu terletak pada orang yang mau memulai. Satu. Yang kedua, jangan pernah takut untuk berinovasi, untuk membuat karakter sendiri. Jangan pernah takut. Takutlah kalian ketika kalian mau mempunyai usaha yang sama dengan usaha orang lain. Takutlah kalian ketika mempunyai ruh usahanya sama dengan ruh usahanya orang lain. Usaha rokok boleh sama, merek boleh sama, tapi kemasan tidak boleh sama. Ternyata kemasan masih sama. Oh, apa lagi yang lain yang harus tidak sama? Toko kita sama nih. Oh, supaya tidak sama saya harus pasang tempat ngopi gratis dan wifi gratis misalkan. Itu sudah bagus. Oh, ternyata disaingi juga nih, wifi-nya gratis, tempat nongkrongnya juga gratis gitu kan. Apalagi nih supaya orang mau datang dengan kita. Oh, ternyata kita menyiapkan layanan apa lagi yang lain misalkan. Mainan apa kayak yang lain, hiburan apa yang lain, sehingga orang mau ke kita. Itu lumayan bagus, apalagi dengan karakter usaha yang berbeda, ruhnya yang berbeda. Nah, ini yang akan membuat kita semakin sukses seperti itu.